Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif ahlul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan Syekh Al-Jailani wa khususan Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memasuki surat Al-Anfal ayat 11, 12, 13, 14, 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulaki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Dzalika bi annahum syaqqu Allaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Jadi ayat ini membahas tentang alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir dalam konteks pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang yang telah ingkar kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Id yuhi rabbuka ilal malaikah. Id yuhi, ketika memberi wahyu siapa rabbuka Tuhanmu ilal malaikati kepada malaikat, anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Jadi ketika Allah memberikan wahyu kepada para malaikat, menyampaikan anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Anni, sesungguhnya aku, ya, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan bikamali hauli, dengan kesempurnaan dayaku, wa quwwati, dan kekuatanku. Ma'akum, serta kamu sekalian. Fasabbitu, maka tetapkanlah, alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, fi makanihim, dalam tempatnya, ya, tajahal aduwi, dengan menghadap musuh, hatta la yastadbaru, hingga mereka tidak balik arah. Itu. Ayat ini memberikan semangat, ya, kepada orang-orang mukmin yang saat itu ikut berperang. Nah, dalam firman Allah ini memperkuat bahwa sesungguhnya aku beserta mereka. Mereka siapa?
yaitu mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, pada zaman Nabi, siapa orang-orang yang berjuang di jalan Allah? Yaitu orang-orang yang mengikuti ajakan dan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu di zaman sekarang ya, ayat ini masih relevan juga. Siapa orang-orang yang masih termasuk orang-orang yang jihad di jalan Allah? Yaitu ya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam berjuang dan berdakwah di jalan Allah. Ini termasuk orang-orang yang akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang-orang yang berada di jalan Allah ini, ya, ini diberikan satu motivasi semangat bahwa Ani ma'akum, aku beserta kalian. Ani, akunya ini aku Allah. Maka ketika orang yang berjalan di jalan Allah dengan prinsip la haula wala quwata illa billah, ya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dengan Allah, maka orang-orang yang demikian itu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kalimat la haula wala quwata illa billah itu berarti menafikan kediriannya, menafikan keakuannya, yaitu meniadakan eksistensi dirinya. Maka ketika seseorang sudah bisa menghilangkan keakuan, eksistensi dirinya, maka yang akan datang adalah daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang merasa punya kekuatan, ya, seperti Fir'aun merasa punya kekuatan dengan jumlah pasukan dan alat perang, sehingga sulit untuk bisa menyandarkan kepada Allah. Nah, justru kekuatan yang dimiliki ini menjadi alat yang menghijabi dirinya. Karena dirinya terhijab, maka Fir'aun mengaku sebagai Tuhan karena merasa punya kuasa. Abu Jahal, Abu Lahab juga sama. Merasa saat itu Abu Jahal, Abu Lahab mendapatkan dukungan dari masyarakat kafir, ya, Mekah, sedangkan Nabi Muhammad hanya diikuti oleh beberapa orang. Karena keakuannya, kekufurannya, muncullah sombong. Sementara Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat merasa dirinya tidak punya daya kekuatan apa-apa, hanya bisa berpasrah kepada Allah. Maka ketika pasrah kepada Allah, ya, Allah berfirman, Anni ma'akum, aku beserta kalian, aku beserta kamu. Maka ayat ini ya relevan sampai zaman sekarang. Ya, siapapun orang yang berjuang di jalan Allah, ya, kalau sudah mampu meniadakan keakuannya, mampu meniadakan dirinya, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan turun kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabbitul ladzina amanu, maka hatinya orang-orang beriman itu menjadi kuat dan kokoh, sebab merasa yakin. Dengan meniadakan keakuan, maka muncul kekuatan dari Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, memunculkan keakuannya, justru dihancurkan oleh Allah. Zaman sekarang juga sama. Kalau ada orang yang angkuh, sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya berkuasa, pasti dia akan dihancurkan oleh Allah. Karena hakikatnya manusia itu tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Nah, fasabbitul ladzina amanu, ya, bagi orang-orang zaman sekarang juga sama. Kalau dia sudah bisa
menghilangkan keakuan, maka akan muncul keyakinan pada Allah bahwa Allah akan memberikan kekuatan, bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Nah, dari proses inilah ya, terjadi pengalaman batinnya. Oh iya benar, ya, ketika aku bersandar bersimpuh di hadapan Allah, ya turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang merasa hebat, merasa angkuh, sombong, ya pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah beriman semakin yakin, semakin kokoh. Begitu juga dalam konteks perjalanan menuju Allah. Para salikin, para ahli thariqah yang sudah mampu meniadakan keakuannya, ya, bisa bersandar pada iradatullah, tidak merasa memiliki daya dan kekuatan, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh keyakinannya, ya, semakin tidak ada lagi keraguan, ya, tentang pertolongan Allah. Tapi sebaliknya orang-orang yang keimanannya masih naik turun, ya, apalagi masih menggunakan pertimbangan akal, bener nggak nih ya, ini kalau saya berjuang di jalan Allah, bantu ini bantu itu, kira-kira balasannya kapan ya? Ini masih pakai hitung-hitungan matematik. Bagi orang yang sudah yakin, lost dia, memberikan seberapapun, ya semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Dan setelah Allah memberikan kekuatan keimanan kepada orang-orang yang beriman, ya, sebaliknya Allah akan, ya, melempar, ya, di dalam hatinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, yaitu kerupekan, kesulitan, ya. Maka bisa dilihat, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah ketika menghadapi masalah, dia tertutup untuk ingat Allah. Maka ketika tertutup untuk ingat kepada Allah, yang ada adalah stres, depresi. Nah, ini sebagai buah dari tertutupnya hati, tidak mampu mengingat Allah. Di zaman sekarang juga sama. Kalau hati kita ada keingkaran, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan janji Allah, kemudian di dalam hatinya, ya, muncul was-was, ragu-ragu, akhirnya dalam menghadapi kehidupan yang terjadi adalah penderitaan. Sebab kenapa menderita? Ya karena tidak mampu mengembalikan kepada Allah. Dia masih menggunakan teori dari akalnya, ya, teori akalnya pengennya yang enak-enak, tapi Allah punya kehendak lain. Ya, pada saat seperti inilah maka orang-orang yang hatinya ada keraguan ini akan mengalami, ya, kesedihan, akan mengalami kerupekan, akan mengalami kepedihan, sebab hatinya tertutup. Nah, karena itu orang-orang yang seperti ini kalau tidak segera kembali kepada jalan Allah akan semakin terguncang dan semakin depresi. Fatribu fauqal a'naq. Ayuhal mukmin, wahai orang-orang mukminun, ya. Fatribu ini artinya pukullah. Fauqal a'naq, di atas leher, ai a'aliha. Kemudian wadribu, dan lemparlah atau pukullah minhum, dari mereka, kulla bananin,
dari tiap-tiap jari. Ini maksudnya ya menggunakan makna majazi. Fadribu fawqal a'naq, yaitu maksudnya suruh memutus atau memotong di atas leher. Apa di atas leher itu? Yaitu kepala. Ada apa kepala ini? Yaitu akal. Kalau orang dalam beragama atau dalam hidup masih menuhankan akalnya, ya berarti dia terhijab. Kalau dia terhijab, berarti dia sulit untuk mendapatkan nur ilahiyah. Kalau dia menggunakan akal, yang terjadi adalah hitung-hitungan matematik. Dia beramal. Buat apa saya beramal kalau saya nggak dapat apa-apa? Dia semua dilakukan secara pragmatis. Ya boro-boro sampai percaya pada janji Allah di akhirat, dianggap masih jauh. Apalagi sampai bisa berbuat sesuatu secara ikhlas. Berbuat sesuatu secara ikhlas karena Allah sulit. Karena akalnya tidak mampu menjangkau. Bagaimana saya berbuat sesuatu untuk Allah? Kapan balasnya? Ya kan? Nah, mereka orientasinya hanya dari makhluk ke makhluk. Maka orang-orang yang menuhankan akal, ya, ini yang seringkali jatuhnya adalah keingkaran kepada Allah. Ya, akhirnya menjadi ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Sebab dari akalnya ini tidak didasari dengan nurul akli. Jadi akal kalau hanya digunakan untuk berpikir itu bisa, tapi ujung-ujungnya bisa kufur kepada Allah, bisa ingkar kepada Allah. Tapi kalau akal yang didasari dengan nurul akli, cahaya akal, maka akan membias menjadi kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu basisnya adalah dari spiritual, dari rohani. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini adalah orang-orang yang istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ya akal kita ini kosong karena hanya berpikir secara matematis, tapi harus dialiri dengan nur ilahiyah sehingga akal kita bisa berpikir ya dengan mendapatkan cahaya ilahi. Ya, ketika melihat apa yang dilihat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat gunung, ya, ketika mendapatkan cahaya akal, maka dia tidak terpesona pada gunung secara fisik, tapi terpesona kepada yang membuat gunung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat laut, ya, dia tidak terpesona dengan lautnya, tapi terpesona dengan yang membuat laut, karena luar biasanya sang pencipta laut ini. Maka orang-orang yang akalnya mendapatkan nurul akli ini selalu bisa berpikir dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau nurul akli tidak ada, ya cara berpikirnya serba lahiriah. Melihat objek gunung, ya sebatas gunungnya. Melihat objek laut, yang dilihat sebatas lautnya. Karena di dalam akalnya tidak ada nurul akli. Maka di sini ya dalam bahasa metafor fadribu fawqal a'naq, ya. Maksudnya itu putuslah atau potonglah fawqal a'naq, leher. Berarti ya bagian kepala paling atas. Ini makna simbolis, ya.
Yang kedua, wadribu minhum kullabanan. Ya, dan juga ya pukullah dari mereka itu ya semua jari-jari. Ai jami a'asabi'ihim, yaitu seluruh jari-jari mereka. Li'ailla yabqalahum istidadal qital. Ini maksud, ini juga menggunakan makna metafor, makna majazi. Yang dimaksud ya dipotong seluruh jari-jarinya, ini yang dimaksud, supaya orang yang ya memiliki niat jahat, atau dalam hal ini adalah orang-orang yang masih dikuasai ya oleh hawa nafsunya, maka kalau dipotong akar dari kekuatannya, itu pasti yang terjadi adalah tidak punya daya dan kekuatan. Ini dalam konteks perang zaman Nabi. Ya, di sini tangan disuruh, jari-jari disuruh motong, ya artinya kalau seluruh jarinya dipotong kemudian di depannya ada pedang, maka tangan ini sudah tidak mampu menggunakan pedang tersebut secara baik. Ini artinya bahwa akar dari masalah yang membuat seseorang itu sombong, angkuh, wah ini harus, akarnya ini harus dibersihkan. Itu. Nah, orang-orang kafir dia berani melakukan peperangan ya karena dia merasa masih punya kekuatan. Coba kalau tangannya dipotong, di depannya ada pedang, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ya, maksud ayat ini ya memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan sekarang. Ya. Misalkan ada yang sombong dengan ilmu. Pasti suatu saat ketika dia ya ditunjukkan sifat maha berilmunya Allah al-alim, ya tiba-tiba dia ceramah lupa semuanya, akhirnya merasa tidak punya ilmu apa-apa. Nah, ini cara menundukkan seseorang. Jadi Allah itu punya banyak cara. Orang yang membanggakan hartanya, ya, pada kisah Nabi Musa, Qarun, akhirnya harta yang membuat sombong ditenggelamkan oleh Allah, sampai tak tersisa sedikit pun, sampai orangnya pun ikut terkubur. Ini akar dari kesombongan. Fir'aun sombong dengan kedudukannya, akhirnya juga sama, ditenggelamkan di laut, ya, beserta pasukannya. Begitu juga pada zaman sekarang, ya, ketika seseorang muncul kesombongan, keakuan, sombong dengan hartanya, suatu saat Allah akan mengambil, mencabut dengan cara Allah. Ada yang melalui musibah, ya, kaya raya sebelumnya kena tsunami langsung habis seketika. Orang yang merasa kaya raya, ada gempa bisa habis seketika. Ya, orang yang kaya raya, bisnisnya kemana-mana, kena resesi bisa bangkrut seketika. Ya, cara-cara ini merupakan cara Allah untuk menundukkan ya akar kesombongannya. Sebab dengan cara seperti itu akhirnya ya tidak ada yang bisa disombongkan. Akhirnya hatinya menjadi bersih, rasa tidak punya daya dan kekuatan. Apa yang disombongkan ternyata tidak ada apa-apa. Nah, ini cara Allah untuk menundukkan orang-orang yang sombong. Dalam konteks perang zaman Nabi ya,
cara untuk meruntuhkan seseorang yang arogan di dalam perang, ya sudah, lehernya disikat, tangannya ditebang, supaya apa? Nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, makna simbolik ini ya tetap relevan dengan zaman sekarang. Jangan dipahami secara tekstual. Kalau dipahami secara tekstual begini, fatribu fauqal anak, ketemu orang kafir Quraisy langsung dibabat lehernya, potong tangannya. Kenapa? Ini perintah Al-Quran. Nah, ini Al-Quran yang disalahkan. Al-Qurannya benar, tapi pemaknaan terhadap ayat ini harus sesuai dengan konteksnya. Konteks ini pada zaman Nabi, dan ini bahasanya bahasa simbolis, bahasa metafor. Maka ayat ini tetap relevan sepanjang masa, sekarang dan yang akan datang, selama dipahami secara substansi, bukan dipahami secara teks. Gitu. Maka secara substansi kalau dipahami relevan. Kenapa sih maksudnya kok harus dipotong leher? Oh, itu adalah akar dari orang yang ingkar, orang yang angkuh, orang yang sombong. Itu dari kepala ke atas, atau dia simbol dari tangan ini kan simbol kekuasaan. Orang yang sombong dengan kekuasaannya, suatu saat jabatannya diambil oleh Allah, tidak punya daya kekuatan apa. Ya, contoh Al-Quran jelas. Ya, Fir'aun sombong dengan jabatannya. Dan dalam sejarah juga cukup banyak para penguasa-penguasa yang ya memiliki kekuasaan tak terbatas, sombong angkuh, akhirnya pun dihancurkan, akhirnya pun dibabat habis oleh Allah. Ya, itu adalah gerakan-gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pemaknaan yang substansi ini dalam menafsiri Al-Quran ini lebih menarik karena ya relevan dengan sepanjang masa. Tapi kalau memaknai Al-Quran teks secara tekstual, yang terjadi adalah kekakuan, bahkan bisa ya salah. Ya, contoh ayat tadi, kalau ribu fauqal a'naq, ya, terus orang-orang dipotong lehernya, kemudian dipotong tangannya, bisa berurusan dengan polisi ya. Gitu. Tapi ternyata ada makna substansi di balik ayat ini. Inilah pentingnya ya kita memahami Al-Quran dari sisi substansi. Ya, corak-corak penafsiran ini merupakan corak penafsiran Isyari sebagaimana yang ya, dilakukan oleh para sufi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dzalika bi'annahum syakku, ya, dzalika demikian itu, bi'annahum, ya, bahwasanya sesungguhnya mereka syakku, ya, mereka menentang Allah pada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang kok menentang Allah dan Rasulnya, ya, menentang tentang ketuhanan, menentang tentang ajaran tauhid, ya, kemudian menentang utusannya, ya, menentang nabinya, menentang kekasihnya, menentang warasatul anbiya, ay khosomu, mereka mengajak bermusuhan, wa khalafu ma'allah, dan mereka ya khalafu itu selalu berbeda, ya, menentang, sama artinya menentang, ma'allah wa rasulih. Maka barang siapa yang wa may yusakikillah, dan barang siapa yang memusuhi Allah, ya, Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa,
al-muqtadir kullama arda minal qahri wal intiqam, ya. Allah yang maha segala-galanya dan yang punya kehendak, sifat kohar dan intiqam, yang muntakim, ya. Maka fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sadidul iqab, itu banget siksanya gitu. Jadi barang siapa yang berani menentang atau memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya. Artinya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya ini akan menghadapi situasi penderitaan di dunia dan di akhirat. Di dunia akan ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan, apalagi di akhirat. Nah, ini bahayanya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dzalikum, demikian itu ai anwaul uqubah, ya, beragam adanya dampak dari sikap yang melawan atau menentang para rasul, ya, menentang Allah dan Rasulnya, wal iqab, dan datangnya siksaan, nazilun, turun, alaman ta'adda hududallah, yaitu bagi orang-orang yang telah menentang aturan-aturan Allah, wa kadzdzaba rasulahu, dan menganggap bohong kepada Rasulnya. Zaman sekarang Rasul kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah wafat, siapa penerusnya? Yaitu al-ulama, warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para nabi. Lalu ulama yang mana? Yaitu ulama yang konsisten di dalam mendakwahkan kalimat tauhid secara ikhlas. Nah, ini yang harus ditegaskan, yaitu ulama yang mendakwahkan kalimat tauhid, mendakwahkan ajaran Kanjeng Nabi secara ikhlas. Sebab apapun dakwah yang dilakukan, apabila tidak ada keikhlasan di dalamnya, itu bukan termasuk sebagai warosah. Nah, warosah namanya pewaris itu bisa mengikuti jejak-jejak orang yang mewarisi. Ya, Nabi sifatnya adalah memiliki sifat yang akhlakul karimah. Nabi memiliki sifat yang tawadu. Nabi di dalam dakwahnya semata-mata lekalimatillah. Nabi dalam dakwahnya semata-mata untuk mengagungkan Allah. Ya, tidak mengkomersialkan dakwah, tidak menjadikan dakwah untuk mencari duniawi. Maka kalau ada lintasan-lintasan seperti itu, nah ini pertanda masih kotornya batin, ya, di dalam berdakwah. Dzalikum, ya, yang demikian itu maksudnya, ya, cobaan yang nyata bagi orang-orang yang ingkar pada Nabi dan Rasul. Ya, kalau zaman dulu, ya, contohnya jelas zaman Nabi Musa, contohnya ya Korun, ya Fir'aun, ya, contoh Nabi Muhammad ya ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan. Di zaman sekarang juga ada orang-orang yang berani menentang dakwah tauhid, dakwah kebenaran. Ya, kalau dia ingkarnya, ya, sampai dia mengingkari ajakan Allah dan Rasulnya, nah, ini pasti faduku, mereka akan merasakan siksa itu. Wa anna lil kafirina, dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ya, adzaban nar, ya, dia akan mendapatkan siksa neraka. Jadi di dunia nasibnya ini orang-orang yang berani menentang dakwah
nabi dan rasul, di dunianya fadzukuhu, akan diberikan penderitaan, akan diberikan kesulitan, ya, itu di dunianya. Sedangkan di akhiratnya walil innal an wa anna lil kafirina adzabannar, di akhiratnya bagi orang-orang kafir akan mendapatkan siksa api neraka. Syekh Abdul Qadir Jilani menambahkan, yukhliduna, mereka kekal, fiha, di dalam neraka, abadal abadi, selama-lamanya. Ya, ini naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai ya ada keingkaran kepada ajaran Allah, yaitu ajaran tauhid dan ajaran para rasul yang mengajarkan tentang kesucian hati, kesucian jiwa, ajaran yang mengajarkan tentang perjalanan menuju Allah, ajaran yang mengajarkan tentang perjalanan untuk sampai usul ilallah. Ya. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau tadi objeknya adalah orang-orang kafir, nah ini objeknya, khitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kamu berjumpa alladzina kafaru, orang-orang kafir, zahfan, ya, ay mutakassirina bi'at aifkum, yaitu zahfan itu nampak mereka itu kayak berjumlah banyak, ya, berlipat-lipat, bi'at aifkum, fala tuwalluhumul adbar, jangan sampai kamu itu berpaling atau balik arah. Nah, ini maksudnya pesan kepada orang-orang mukmin, ya. Kalau zaman Nabi itu khitabnya ya para orang-orang mukmin yang hidup pada zaman Nabi, yang membersamai Nabi perang melawan kafir Quraisy. Perintahnya, ya ayyuhalladzina, hei orang-orang mukmin, kalau kalian ketemu orang kafir yang nampaknya jumlahnya besar, jangan sampai kamu mentalmu turun down, lantas kamu menciut terus balik arah kabur. Ini fala tuwalluhumul adbar. Ya. Ya. Sebab kenapa sikap ini adalah sikap pengecut, gitu kan? Dia sudah niatnya jihad di jalan Allah, tetapi ketika melihat tantangan yang cukup besar, dia mundur. Ini sifat pengecut, ya. Kalau dia seorang pejuang sejati, bismillah, dia sudah niat berjuang di jalan Allah, maka apapun yang dihadapannya, sekalipun nampak jumlah pasukan lebih besar, dia tidak akan takut, karena dia yakin Allah bersama kita. Karena kita berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, kalau ayat ini ditafsiri dalam konteks zaman sekarang, itu juga sama. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu sudah melangkah untuk jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ya, berjuang di sini dalam konteks yang sangat terbuka, ya, berjuang melalui pendidikan, berjuang melalui pondok pesantren, karena untuk memutus mata rantai kebodohan. Ini juga jihad dalam ekonomi, sebab kalau ekonomi tidak kuat, selangkah lagi menjadi kufur. Jadi ilmu ini juga menjadi lahan untuk jihad dengan mendirikan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian jihad ekonomi juga sama. Namun ketika jihad ini tidak lantas, tidak diuji oleh Allah, Allah pasti menguji dengan dihadapkan pada tantangan dan situasi di sekelilingnya. Terkesan kelihatannya ruwet masalahnya,
Nah, di sini akan terlihat kalau jiwanya itu jiwa yang tangguh, dia tidak akan mundur ya selangkah pun. Karena yakin pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan Allah. Tapi kalau yang jiwanya, maaf, tanda kutip, ya istilahnya pengecut, lihat bayang-bayang masalah, itu sudah mundur duluan dia, mundur alon-alon, wes nggak mau ribet saya. Gitu. Nah ini perumpamaan bagaimana orang yang berpaling dari jalan Allah pada saat dia menghadapi tantangan dan memiliki kelemahan iman. Tapi kalau dia memiliki kekokohan iman, dia tidak akan mundur selangkah pun, karena dia yakin janji Allah pasti, solusi Allah pasti. Nah, ini ayat ini sangat relevan sekali. Karena itu kalau kita sudah bismillah melangkah berjuang di jalan Allah, ketika ada ujian, cobaan, permasalahan, jangan mundur, tetap maju istiqomah. Pasti nanti ada jalan solusi yang terbaik. Nah, kalau kita mundur, ini kita dikelompokkan dalam ayat ini. Gitu. Wa may yuwallihim, dan barang siapa berpaling, dia mundur, yauma idzin, pada hari itu. Jadi pada saat ketemu musuh, kelihatan dia banyak terus mundur. Ya, kalau zaman sekarang mengelola sebuah organisasi, mengelola sebuah lembaga, nampak ada masalah banyak, mundur dia. Nah, ini sama, wa may yuwallihim yauma idzin dzuburahu, ya, dia berpaling, balik arah, illa mutahrifan liqitalin al mutahayyizan. Ya. Apakah ya mundurnya itu kecuali untuk berbalik arah, ya, atau untuk tahayus, ya, ai qasidan bil istibar at-takhazzu wal hub, ya, ila fi'atin, kepada kelompok, ya, faqad ba'a, maka faqad ba'a bi ghadabin, maka orang-orang yang semacam itu, ya, istilahnya boleh dikatakan mental tempe, ya, melihat musuh terus dia balik arah, melihat tantangan dia terus putus asa. Nah, ini faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka orang-orang ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat orang-orang seperti ini adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali, ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, kalau kita sudah menjadi seorang salik, orang yang menuju Allah, atau kita menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah mundur selangkah pun, apapun tantangan, apapun masalah yang dihadapi. Kalau kita istiqomah berjalan ke depan, yakin, ya, pasti ada solusi dalam menghadapi segala keruwetan, pasti ada solusi yang akan diberikan oleh Allah, pasti ada kemudahan-kemudahan yang akan menjadi jawabannya. Karena ini hanya ujian keyakinan kita di dalam berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tahapan ujian sudah bisa dilewati, maka tingkatan keyakinannya sudah naik. Dari ilmu yakin naik menjadi ainul yakin, naik menjadi hakul yakin. Kalau sudah hak yakin, sudah tidak ada keraguan sedikit pun dalam melangkah berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi prinsip kita di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.